Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Indah Kurniasari dengan NPM 192102017. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Raden Inter Lampung dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Saya di sini mewakili kelompok 2 kelas B semester 5 guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso SHI MHI MH. Saya akan menjelaskan mengenai tentang gagasan kedaulatan rakyat dan perkembangan parlemen. Gagasan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat. Keraguan terhadap kekuasaan yang berlebihan ini, terutama juga kekuasaan gereja, muncul di Eropa pada tahun 1517. Gereja dituduh telah menyelenggarakan kekuasaannya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan duniawi. Para pemikir kala itu berusaha meruntuhkan hegemoni gereja dalam urusan kenegaraan, terutama monopoli gereja terhadap interpretasi ajaran agama, karena negara mengurusi kepentingan rakyat. Dikenal sebagai konsep demokrasi, sekalipun dengan pelaksanaan yang berbeda-beda di setiap negara, gagasan kedaulatan rakyat yang tumbuh dari tradisi Romawi ini telah menghegemoni pemikiran kenegaraan hampir 90% negara-negara di dunia. Indonesia, yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, berdasarkan atas hukum yang kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan yang sesungguhnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau dalam artian demokrasi. Kedaulatan rakyat juga menggambarkan pemenuhan kehendak umum yang tidak hanya berkaitan dengan hal-hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, terjadi pergulatan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat yang berujung dengan diubahnya ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sehingga rumusannya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat bergeser ke arah pemahaman bahwa MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi, melainkan mandat itu dilaksanakan berdasar Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, mandat rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan undang-undang, termasuk oleh MPR sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan negara. Perubahan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini menunjukkan terjadinya perubahan gagasan yang begitu mendasar tentang kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi pergeseran yang sangat fundamental tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Suwoto Mulyo Sudarmo, perubahan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi, di mana pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kemudian perkembangan parlemen. Parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya. Pada KBBI, parlemen dimaknai sebagai badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara.
atau dalam artian Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sejarah perkembangannya, parlemen pertama kali terwujud dalam pertemuan antara raja dengan para bawahannya, atau his tenants in chief, di mana raja meminta nasihat, persetujuan, dan dukungnya. Parlemen pada saat itu tercermin pada raja, dan kekuasaan parlemen pada prinsip adalah kekuasaan raja yang didukung dengan nasihat dan persetujuan. Praktik parlemen di Indonesia secara historis yaitu sejak masa terbentuknya Volksraad atau Dewan Rakyat pada masa kolonial. Kemudian jika dilihat dari strukturnya, terdapat beberapa kali perubahan hingga akhirnya berbagai golongan masyarakat diakomodasi dalam struktur keanggotaannya, seperti golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Pasca tahun 1930, sebagian anggota Volksraad yang merupakan kaum pribumi Indonesia. Struktur yang demikian dimanfaatkan oleh kaum nasionalis moderat seperti M.H. Thamrin untuk meraih cita-cita Indonesia merdeka. Salah satunya melalui petisi Sutarjo pada tahun 1935. Walaupun pada akhirnya usulan dan petisi ini ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda. Dilihat dari perspektif fungsi representasi, maka pandangan yang menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem parlemen bikameral merupakan pandangan yang tepat. Karena dapat dilihat dari kepentingan yang diwakili oleh DPR, MPR, dan DPD. DPR sebagai lembaga yang anggotanya dipilih secara langsung oleh masyarakat ditujukan untuk dapat mewakili kepentingan masyarakat secara luas atau political representation, sedangkan DPD sebagai lembaga yang anggotanya juga dipilih secara langsung yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah atau regional representation. Apabila disandingkan dengan MPR, maka sejatinya MPR tidak memiliki anggota yang secara spesifik memang dipilih untuk menjadi MPR. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.